Oke, baik. Sebelumnya, eee, saya perkenalkan, nama saya Krismansyah dari Prodi Hukum NPM 19610014. Nah, di sini, saya akan menjelaskan daripada beberapa materi yang dipelajari di semester 4 tentang mengenai hukum ketenagakerjaan. Oke, nah di sini saya tentu, menjelaskan ada di data yang udah saya rekap, itu ada di dalam laptop dan saya akan menjelaskan daripada hukum ketenagakerjaan yang dipelajari di semester 4 seperti itu. Nah, tentu yang pertama, hukum ketenagakerjaan itu yang dipelajari adalah masalah-masalah dalam ketenagakerjaan, seperti itu. Eee, Poin pentingnya masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, seperti itu, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini yang dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya, eee, orang yang tidak dapat bekerja, seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian ketenagakerjaan. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu pengertian dari ketenagakerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama atau sesudah masa kerja tersebut. Nah, selanjutnya istilah-istilah dalam ketenagakerjaan. Jadi istilah yang pertama, di sini kita bisa tenaga kerja adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, seperti itu. Dan, pemberi kerja adalah orang atau perseorangan atau pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang bekerja tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, istilah dalam ketenagakerjaan. Jadi yang pertama yang pertama setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki atau perseorangan memiliki persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, seperti itu. Dan usaha-usaha sosial, dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, itu disebut perusahaan. Nah, selanjutnya, perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja, buruh dengan pengusaha, seperti itu. Jadi ada, perikatan atau perjanjian dari pemilik usaha dan yang bekerja di tempat itu. Nah, selanjutnya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah atau dan perintah. Jadi ada hubungan keterkaitan yang kita bahas tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya, istilah dalam ketenagakerjaan ada upah. Nah, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Jadi imbalan daripada pekerjaan yang sudah diselesaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, di Indonesia sendiri landasan hukum untuk ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi kita ada, undang-undangnya tentang ketenagakerjaan yang disahkan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 25 Maret 2009. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003. Seperti itu. Nomor 39 dan,
penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan di dalam tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 25 Maret 2003 di Jakarta. Seperti itu. Nah, selanjutnya landasan hukum ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu pasal 2, pembangunan ketenagakerjaan berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua ada pasal 3, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, seperti itu. Nah, selanjutnya landasan hukum ketenagakerjaan itu ada di pasal 4, pembangunan ketenagakerjaan. Jadi bertujuan yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga, seperti itu. Nah, selanjutnya 3 masalah ketenagakerjaan sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran, seperti itu. Nah, pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan yang cukup, seperti itu. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan daerah rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama dan dalam timbulnya masalah ini, seperti itu. Nah, selanjutnya lapangan kerja yang sangat rendah. Jadi selain itu ada lapangan kerja yang sangat rendah, itu timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Jadi lapangan kerjanya sedikit tapi orang yang mendaftar kerja itu sangat banyak, seperti itu. Dan selanjutnya kualitas tenaga kerja yang rendah. Jadi salah satu faktornya pun ada kualitas dari sumber daya manusia yang sangat rendah, seperti itu. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Jadi ekonomi yang rendah itu karena kan butuh biaya gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya perkembangan undang-undang ketenagakerjaan dari masa ke masa sampai saat ini. Jadi undang-undang yang pertama Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Nah, sangat banyak ya, mungkin nggak bisa dipahami dalam satu kali penjelasan. Nah, selanjutnya ada perkembangan pasca kemerdekaan. Jadi sejarah prapasca kemerdekaan. Jadi selama 3,5 abad sejak abad ke-16, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda yang ketika itu mempunyai tujuan utama untuk mencari wilayah baru yang dapat dijadikan koloni dalam rangka memperluas kekuasaan, menambah kekayaan kerajaan dan melakukan penyebaran agama. Dan yang kedua, apabila perhitungan jarak antara generasi adalah 25 tahun, maka penjajahan telah mengubah sistem sosial, norma dan budaya bangsa Indonesia selama lebih dari 10 generasi. Karena 360 tahun ya dijajah, di mana orang pribumi telah dibiarkan miskin dan bodoh sehingga dengan leluasa kaum penjajah dapat mengeruk kekayaan dari wilayah jajahannya, seperti itu.
Nah, selanjutnya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 selama 350 tahun. Bayangin 350 tahun dijajah. Sistem kerja dan perbedaan pekerja belum sempat direformasi sehingga masih ada perbedaan struktur warga negara yang melaksanakan pekerjaan di Indonesia, yakni warga negara yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai negeri militer, pegawai badan usaha milik negara, dan pegawai swasta murni, serta ditambah dengan pekerja lapas, yakni pekerja yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan, seperti itu. Nah, selanjutnya sejarah upaya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan respon gerakan buruh. Nah, dalam sejarah ini peran pengusaha terus membayangi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kelahiran Undang-Undang 13 tahun 2003 di era Megawati merupakan tindak lanjut kesepakatan kecuran utang atau letter of intent dari Badan Moneter Internasional atau IMF pada tahun 2003. Nah, selanjutnya setelah 2006, pemerintah dan pengusaha terus memutar otak. Alhasil meski Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak direvisi, pemerintah terus mengeluarkan aturan turunan undang-undang itu yang malahan mengamputasi pasal-pasal perlindungan di undang-undang di antaranya adalah peraturan menteri tentang permagangan, Perpu, pengupahan, dan jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang surat edaran Mahkamah Agung gitu, yang sebenarnya tidak relevan, dan peraturan menteri soal outsourcing. Alhasil perlawanan gerakan buruh bersifat reaktif terhadap pemerintah, seperti itu. Nah, ini selanjutnya hukum perburuhan privat atau publik. Nah, yang pertama, sejarah perburuhan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia berada di dalam sistem perbudakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya pada 1 Februari 1938 kerja rodi dihapuskan. Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan koloni peraturan yang bersifat kapitalistik. Selanjutnya pada era reformasi muncul Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 yang dianggap mencoba mencari titik tengah antara buruh dan pengusaha. Namun nyatanya sistem outsourcing yang sangat merugikan buruh disahkan. Selain itu juga muncul Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang pengadilan hubungan industrial yang membawa era baru menalisasi permasalahan perburuhan industrial, mengurangi peran negara dan melunturkan sifat publik. Hukum perburuhan watak pemerintahan yang neoliberal menjadi buruh tetap berada dalam posisi interior permasalahan perburuhan. Nah, ini kita baca aja, harus bertarung dengan pengusaha yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Jadi ada banyak pasal juga di sini. Selanjutnya ada pemisahan hukum publik dan privat. Perpisahan hukum publik dan privat merupakan bentuk dari pembagian peran negara terhadap berbagai aspek kehidupan. Perhatian negara jika dalam hukum publik negara bersifat aktif, sedangkan di hukum privat negara hanya bersifat pasif, mengawasi ataupun hanya memfasilitasi. Nah, selanjutnya hukum perubahan hukum publik atau privat. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, banyak ahli berpendapat bahwa hukum perburuhan dapat bersifat privat dan publik. Hukum perburuhan dapat bersifat perdata karena hukum perburuhan mengatur hubungan antara orang-orang perseorangan, dalam hal ini antara buruh dengan majikan, di mana dalam hubungan kerja yang dilakukan membuat suatu perjanjian yang lazim disebut perjanjian kerja. Seperti itu.
Sedangkan ketentuan mengenai perjanjian itu diatur dalam buku 2 KUHP Perdata. Hukum perubahan juga bersifat publik karena dalam hal tertentu pemerintah ikut campur dalam menangani masalah-masalah perburuhan. Nah, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, hukum perburuhan menjadi berubah. Negara yang tadinya memiliki peran kuat untuk menyelesaikan kasus perburuhan hanya berperan sebagai mediator ataupun hanya menegak hukum pidana sengketa. Jadi banyak kontroversi di sini seperti itu. Nah, ada perubahan adalah bagian dari hak asasi manusia. Perburuhan maksudnya. Perburuhan adalah bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang pertama pasal 4 yang melarang perbudakan. Yang kedua, pasal 23 mengenai hak atas pekerjaan, upah yang layak, bebas dari diskriminasi, jaminan sosial, dan hak mendirikan serikat. Yang ketiga, pasal 24 mengenai hak untuk beristirahat dan berlibur. Pasal 25 mengenai taraf hidup yang memadai dan jaminan ketika menganggur. Seperti itu. Nah, selanjutnya Covenant Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jadi ada komponen internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya ini ada yang pertama pasal 6 tentang hak atas pekerjaan. Yang kedua pasal 17 tentang kondisi kerja yang adil, dan pasal 8 tentang kebebasan berserikat. Seperti itu. Nah, konvensi hak-hak yang pertama ada di pasal 32 yang mengatur mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi yang pekerjaan yang membahayakan. Dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama pasal 27 tentang hak atas pekerjaan dan pasal 28B mengenai hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil. Jadi udah ada pasal-pasal untuk pekerja atau buruh tersebut. Nah, selanjutnya pidana perburuhan. Jadi salah satu ciri yang menunjukkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum publik yaitu pidana perburuhan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban kerja, tetapi juga mengatur mengenai tindak pidana yang diancam dengan denda, kurungan, atau penjara. Adapun ketentuan yang memiliki pasal di pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 3 1997-92 tentang jaminan sosial teknologi ya, apa bukan ya? Jaminan sosial dan teknologi, bener. Oh, bukan, jaminan sosial ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Undang-Undang 2000 pasal 2 tahun 2004 tentang PPHI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan Undang-Undang Nomor 7 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik perjanjian. Jadi di sini ada karakteristik perjanjian kerja bersama. Oke, selanjutnya. Nah, karakteristik perjanjian kerja bersama ini, pengertian perjanjian kerja bersama. Yang pertama, perjanjian kerja bersama adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan beberapa pengusaha atau sekelompok pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada dua pihak. Seperti itu. Nah, kedua, alasan dan tujuan perbuatan perjanjian kerja bersama. Jadi ada alasannya. Yang pertama, perjanjian kerja bersama atau PKB yang disusun bersama dengan perusahaan maupun pekerja dengan adanya perundingan, sehingga dapat dikatakan ini merupakan komitmen antara
kedua pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Sedangkan tujuan sendiri untuk menekan kewajiban pekerja dan pengusaha agar keduanya berbanding lurus. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak tidak menemui jalan tidak da- agar semua pihak dapat menemui jalan tengah bersama, seperti itu. Selanjutnya, jangka waktu. Nah, pada berlakunya PKB, kesepakatan kerja bersama ini 2 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 1 tahun, tentunya dengan perjanjian tertulis. Perjanjian baru ini umumnya dimulai cepat, 3 bulan sebelum masa perjanjian lama. Sebelum masa perjanjian lama berakhir, namun tidak dapat ada kesepakatan, maka perjanjian paling lama hanya 1 tahun. Seperti itu. Nah, selanjutnya, komponen tentang PKB yang perlu diketahui. Wah, ini sangat panjang ya. Oke, saya bacakan. Yang pertama, saat membuat perjanjian PKB harus dibuat secara tertulis menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, jika PKB dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus tetap diterjemahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, perjanjian kerja bersama berlaku maksimal selama 2 tahun. Jika ingin memperpanjang perjanjian, maka masa berlakunya adalah 1 tahun sesuai perjanjian tertulis. Negosiasi atau perundingan selanjutnya dapat dimulai paling cepat dalam kurun waktu 3 bulan, gitu. Karena jika belum ada kesepakatan yang terjadi seperti yang tertera pada poin 5, maka perjanjian yang berlaku hanya dalam 1 tahun saja. Selanjutnya, dalam pembuatan perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perjanjiannya tidak boleh bertolak belakang daripada undang-undang yang berlaku, gitu. Jika kedapatan ada isi perjanjian yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, maka dianggap batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita membuat peraturan PKB ini, perjanjian PKB, tapi perjanjian yang kita buat itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka perjanjian kita tidak berlaku dan kita tetap memberlakukan di undang-undang yang berlaku saat itu. Dalam satu perusahaan hanya boleh membuat satu PKB di perusahaan. Jadi hanya boleh membuat satu perjanjian kerja bersama di satu perusahaan tersebut. Nah, manfaat perjanjian kerja bersama nih, memang bukan dokumen wajib, namun merupakan sarana yang harus dibuat untuk kesepakatan baru yang dibutuhkan perusahaan dan pekerja, dibuat berdasarkan perundingan, terdaftar, dan pihak terkait, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan mengikat kedua belah pihak. Yang pertama bagi perusahaan dan pekerja, yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi pekerja tersebut. Nah, selanjutnya, karakteristik perjanjian perburuhan. Jadi yang pertama, perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan seorang atau beberapa majikan, satu atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya, atau semata-mata semua syarat perburuhan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya, perjanjian perburuhan dimintakan syarat material, syarat formal. Syarat-syarat material adalah, yang pertama, dilarang memuat aturan yang mewajibkan seorang majikan agar hanya menolak atau menerima pekerja dari satu golongan. Yang kedua, baik berkenaan dengan agama, golongan warga negara, atau bangsa maupun karena meyakinkan politik atau anggota serikat yang berkumpul. Serikat suatu perkumpulan. Dilarang memuat atau aturan yang mewajibkan seorang pekerja agar hanya bekerja atau tidak boleh bekerja pada majikan
dari suatu golongan baik berkenaan dengan agama, golongan warga negara, atau bangsa maupun karena keyakinan politik atau anggota dari suatu perkumpulan. Dilarang memuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau tentang tata susila. Selanjutnya karakteristik perjanjian perburuhan, syarat-syarat formal antara lain. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus diadakan dengan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dengan surat resmi, yaitu di hadapan notaris. Itu yang pertama. Yang kedua, surat perjanjian harus memuat. Nah, harus ada poin-poinnya. Yang pertama, nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja, nama tempat kedudukan serta alamat pengusaha atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum. Nomor serta tanggal pendaftaran serikat bekerja dan Departemen Tenaga Kerja dan tanggal pendatanganan. Yang ketiga, perjanjian di perburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3. Selembar harus dikirimkan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk dimasukkan dalam daftar yang disediakan. Untuk itu, perjanjian perburuhan dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan kemudian dapat diperpanjang paling lama 1 tahun lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya, pada dasarnya pemutus hubungan kerja atau PHK, pada dasarnya memutus hubungan kerja dilarang. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur pengusaha, pekerja, dan atau sifatnya pekerja harus melakukan upaya untuk menghindari terjadi pemutus hubungan kerja. Nah, tapi perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja. Hubungan PKB dengan perjanjian kerja dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi PKB merupakan salah satu sumber hukum dalam pembuatan perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan PKB yang sedang berlaku dalam perusahaan. Perbedaan PKB dengan perjanjian pekerja, terdapat beberapa hal yang berbeda antara perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan mengenai sifat unsur pihak bekerja tidak harus ada dalam suatu perusahaan, perbedaan mengenai bentuk perjanjiannya, perbedaan mengenai jangka waktu berlakunya. Selanjutnya, tata cara prosedur pembuatan perjanjian kerja bersama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Perundingan perbuatan perjanjian kerja bersama diawali dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat yang pertama tujuan pembuatan tata tertib, yang kedua susunan tim perundingan, yang ketiga materi perundingan, yang keempat tempat perundingan, yang kelima tata cara perundingan, cara penyelesaian apabila terjadi pembuntuan perundingan, sahnya perundingan, dan biaya perundingan, seperti itu. Nah, selanjutnya, pergantian pemutusan hubungan kerja PHK. Pemutusan hubungan kerja menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pekerja dan pengusaha. Nah, selanjutnya alasan pemutus hubungan kerja. Jadi ada alasannya menurut pasal 154A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. 2020 ya, tentang Cipta Kerja. Nah, cluster ketenagakerjaan PHK dapat terjadi karena beberapa alasan seperti yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisah perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, penyebab hubungan kerja berakhir menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai tenaga kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerja meninggal dunia, pasti ya. Yang kedua, jangka waktu kontak kerja telah berakhir.
kontraknya. Dan yang ketiga, selesai suatu pekerjaan tertentu. Adanya pemutusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, yang kelima adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi misalnya menyeleweng atau sudah lebih dari perjanjian, nah itu bisa melakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu. Nah, larangan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020, perusahaan dilarang melakukan PHK. Yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 12 bulan ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Nah, pekerja menikah. Tapi ini menurut undang-undangnya, tapi kalau di lapangan ini banyak yang sangat jauh ya. Nah, pengertian pesangon. Jadi pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau memutus kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pemberian kerja atas masa bakti karyawan maupun penggantian hak. Gitu. Nah, perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah masa kerja kurang dari 1 tahun atau 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun berarti 2 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih berarti 9 bulan upah. Nah, perhitungan uang penghargaan berdasarkan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetap kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. Berarti cuman karena 3 tahun 2 bulan upah ya. Masa kerja 6 tahun tapi lebih atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun berarti 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun lebih atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 bulan upah. Kecil banget ya berarti cuman sangat kecil. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang atau pekerja atau buruh yang keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima pekerja. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, perlindungan hukum pekerja di perairan. Nah, ini waktu itu kita pelajari. Nah, perlindungan hukum pekerja, setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mendapatkan biaya hidup. Nah, benar ya. Udah pasti kalau itu mah. Nah, selanjutnya pengertian pekerjaan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, itu dari pengertian pekerjaan. Jadi dicatat ya yang buat yang lagi nonton nanti. Gak ya bercanda. Oke, selanjutnya. Tujuan perlindungan pekerjaan.
Nah, tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang DKDP adalah yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Dan kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, memberdayakan dan mendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan diharapkan tenaga kerja di Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama keselamatan dalam kesehatan, moral dan kesusilaan, yang ketiga perlakuan sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai agama, seperti itu. Nah, selanjutnya B, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup program jaminan sosial JAMKES, jaminan kesehatan sosial. Tenaga kerja dan perlindungan ini meliputi A, jaminan kematian, B, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kerja. Nah, kebijakan nasional terkait perlindungan pekerja di perairan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 15 Maret 2016 juga mengatur mengenai pekerjaan perikanan tangkap yang dalam konteks pengaturan di undang-undang tersebut disebut sebagai nelayan atau buruh. Nah, ini KKP sebagai kementerian yang mengurusan sumber sektor perikanan tangkap juga memiliki peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen nomor 35 tahun 2000 tentang sistem yang disertifikasi hak asasi manusia. Wah, ini panjang ya. Manusia ada pada usaha perikanan apabila setelah seksama mereka terlihat bahwa Permen KP ini merupakan kebijakan nasional yang merupakan menerjemahkan Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang melakukan penyesuaian terhadap karakteristik dan kebutuhan nasional. Nah, next saja ya. Nah, oke, selanjutnya Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan perikanan tangkap bertujuan memastikan awak kapal perikanan tangkap mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal. Seperti itu. Nah, jaminan sosial tenaga kerja. Di sini ada jaminan Sostek. Jaminan sosial tenaga kerja. Oke, nah pengertian tenaga kerja dalam pasal 1 yang angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama serta melaksanakan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuannya terpenting dari perkembangan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kerja. Gitu. Nah, bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjaan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan. Yaitu
diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diserahkan dalam bentuk jaminan bersama gitu. Nah, saya jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya upaya kesehatan di bidang penyembuhan. Oleh karena itu